Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 24053131. Di sini saya akan menjelaskan minmap saya tentang perkembangan ilmu manajemen, yaitu materi ketiga pertemuan 3. Yang pertama yaitu sejarah ilmu manajemen, yaitu peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Menurut Owen dan Babbage, yaitu pionir ilmu manajemen modern, Robert Owen tahun 1771 sampai dengan 1858, yaitu perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Menurut Charles Babbage, yaitu pada tahun 1792 sampai dengan 1871, menjelaskan pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi, khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Adapun 4 prinsip Taylor dalam tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan pendekatan dalam setiap jenis pekerjaan untuk menggantikan pendekatan yang lama yang sudah dianggap baku. Yang kedua, secara ilmiah dilakukan seleksi atas tenaga kerja dan pemberian pelatihan bagi tenaga kerja agar dapat menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam langkah pertama. Yang ketiga yaitu memberikan pengarahan dan pemantauan atas pekerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, melanjutkan langkah-langkah pengerjaan sebagaimana yang telah dicapai pada langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan tenaga kerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya. Ada 4 juga gagasan GAN dalam manajemen. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pemimpinan. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem intensif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi, dan yang terakhir penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Adapun prinsip file dalam manajemen yaitu ada 14. Yaitu yang pertama pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Yang ketiga, disiplin. Harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Yang keempat, kesatuan perintah. Bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Yang keenam, meletakkan pentingnya perseorangan di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, balas jasa. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang atau scholar system. Yang ke-10, order. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas staf dalam organisasi. Yang ke-13, inisiatif. 14, esprit de corps, semangat corps. Adapun kesimpulan-kesimpulan perspektif manajemen. Yang pertama yaitu kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik yaitu spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik yaitu kurangnya memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perspektif manajemen perilaku. Menurut Hugo Monsbranch, pada tahun 1863 sampai 1916, pentingnya pemahaman psikologis khususnya motivasi para pekerja. Menurut studi Hawthorne, Elton Mayo, yaitu teori perhatian, attention theory, pekerja akan lebih produktif jika merasa diperhatikan.
Yang kedua, teori penerima sosial, social expert teori, itu pekerja akan menunjukkan produktivitas berdasarkan faktor penerimaan sosial. Menurut teori relasi manusia, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, teori X dan Y dari Douglas Mr. Gregor. Yang selanjutnya, teori perilaku kontemporer. Perhatian pada perilaku pekerja yang disebabkan oleh faktor psikologis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya, melahirkan konsentrasi ilmu perilaku organisasi. Selanjutnya, perspektif manajemen kuantitatif. Kelompok manajemen sains, pengenalan penggunaan model matematis dalam kegiatan bisnis dan industri seperti penentuan jumlah teller dalam sebuah bank, kasus Bank of England, peramalan atas volume penjualan, dan lain sebagainya. Kelompok manajemen operasi yaitu 3. Yang pertama, lanjutkan dari kelompok manajemen sains. Yang kedua, adanya fokus pada pendekatan kuantitatif untuk peningkatan efisiensi. Yang ketiga, dikenalnya pendekatan analisa break-even, Quine teori, dan lain-lain. Yang keempat yaitu teori manajemen kontemporer. Ada 2, perspektif sistem dalam manajemen, open system, subsystem, energi, dan entropi. Yang kedua, perspektif kontingensi dalam manajemen. There is no such thing as one best and general way on management. Sekian dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.